Oke, jadi di video kali ini gue akan bahas kekalahan dari timnas Indonesia yang kalah 2-0 dari Uzbekistan. Yang bagi gue pribadi ini adalah kekalahan yang agak kotor ya. Tapi di luar itu memang kita harus mengakui bahwa Uzbekistan bermain secara di lapangan ya, secara taktikal, secara permainan. Memang kita harus mengakui mereka lebih unggul dari segi passing, kontrol bola, penempatan posisi, adu body ya, terus juga mereka menang segalanya. Ball position, shooting, mereka berapa kali shoot terkena tiang gawang mungkin 4-5 kali ada. Dan gue juga tanpa merendahkan Dava dan Aji Satrio, tapi mungkin kalau kipernya bukan Hernando, mungkin kita udah kejebolan atau kebobolan lebih banyak. Kayak corner kick aja Uzbek sampai dapat 10 kali. Kita hanya 2 kali. Ball position kita mungkin 39% total keseluruhan. Sementara Uzbekistan 61% dan itu sangat wajar karena memang sepanjang pertandingan mereka hampir selalu menguasai bola. Kita sama sekali nggak ada shot on target kecuali gol Ferrari yang dianulir. Selain itu, seingat gue sih kayaknya hampir nggak ada. Yang bener-bener peluang banget ya itu hanya peluang-peluang kotor yang kita pun bermain enggak seperti biasanya, enggak seperti waktu lawan Jordan, enggak seperti waktu lawan Korea Selatan, enggak seperti waktu lawan Australia yang di babak pertama yang dimana mainnya Spartan, mainnya uh, apa ya, bener-bener uh, kalau fighting sih fighting ya, cuman kita setiap kali menguasai bola tuh panik gitu, setiap kali menguasai bola hilang bolanya, salah ngoper. Dan memang lini tengah kita dikunci. Ivar Jenner dan Nathan Choon itu untuk match malam ini hampir nggak kelihatan. Bener-bener terkunci sama lini tengah yang dibangun dan disusun dengan rapi oleh para pemain Uzbekistan. Dan kita dalam hal itu kita harus akui memang kalau itu benar. Bahkan kita apa ya? Gue sampai bingung mau ngomong apa. Cuman kalau gue nggak bikin video ini sama kayak waktu lawan Qatar, gue malah jadi kayak gregetan sendiri. Mendingan gue tumpahin aja di sini. Cuman mungkin gue akan langsung bahas aja yang masalah golnya golnya Ferrari, sorry, yang Sanantan dianggap offside. Menurut gue apakah itu offside dan rules offside yang gue tahu ya. Kalau salah tolong dikoreksi aja. Setelah gue tonton ulang itu memang kakinya Sananta itu ujungnya itu kakinya itu masuk ke dalam. Kalau itu iya, itu mungkin uh, offside, tapi itu tipis banget. Itu bener-bener, aduh, apa ya? Itu bener-bener tipis banget offside-nya dan gua rasa harusnya uh, wasit bisa apa ya? Wasit dari China ini gue lupa namanya siapa, udah nggak mau nginget juga. Tapi gue inget asalnya dari Tiongkok ya. Itu harusnya apa ya bisa ya udahlah gitu, maksudnya toh lu offset cuman cuman sedikit doang gitu, kecuali lu kalau offset setengah badan atau satu badan itu baru oke lah. Tapi kalau ini harusnya kalau zaman kita sekolah dulu tuh apa ya, dikasih bonus lah gitu. Kalau ada soal yang keliru kan suka dikasih bonus itu maksud gua. Jadi kayak ya udahlah gitu. Tapi memang gini, awalnya eh, wasit yang dari Tiongkok ini tuh sudah mengiyakan, iya gol gitu. Dia sudah menuju ke arah titik titik kick off gitu, gol gitu kan. Tapi tiba-tiba si kampret ini, wasit wasit VAR yang dari Thailand, yang ini wasit VAR yang sama nih yang dari Thailand yang ketika kita lawan Qatar juga. Makanya gue wah, dari awal waktu gue lihat wasit VAR-nya orang Thailand yang sama, gue langsung wah ini kayaknya gue agak curiga nih, tapi semoga nggak kejadian. Dan ternyata ya kejadian gitu loh. Makanya gue wah udah di dan setelah
gol Ferrari yang dianulir itu, mental kita langsung drop abis. Mental kita langsung down, drop. Kita main udah kayak yang tadinya memang udah kurang bagus, jadi nggak bagus mainnya. Karena mental udah drop kan, mainnya jadi makin ngasal, makin nggak fokus, makin nggak tenang. Ya, dan akhirnya hanya berselang kan golnya menit 60. Setelah di VAR mungkin makan waktu sekitar 3 sampai 4 menit. Menit 64, 4 menit kemudian, menit 68 kita kebobolan melalui pemain pengganti, gue lupa siapa namanya tuh. Tapi kalau nggak salah itu yang ngegolin, kalau nggak salah ya, itu pemain pengganti. Di situ gol 1-0, udah kita mau udah ngedown, makin ngedown dah udah. Gue ketika sebenarnya gue udah kayak wah udah ini selesai nih. Gue bilang selesai kenapa gini loh. Gue bilang selesai itu bukan karena permainan kita jelek, bukan. Permainan jelek, tapi kalau kita eh, mentalnya masih naik, itu apa ya bisa diatasin. Masalahnya mental kita udah drop. Kalau mental udah drop, ya kalau yang main bola pasti paham lah. Maksudnya yang pernah main bola tuh, yang sering main bola pasti gimana sih kalau lu mental udah drop gitu tuh. Mau taktik sebagus apapun, kalau mentalnya udah jatuh, susah udah selesai. Ditambah di menit ke 84 ya kalau nggak salah itu, 84 itu ya itu yang Rizky Ridho kartu merah. eh Dia kan mau ngebuang bola ya, dan dia tuh loncat posisinya. Dia nggak sengaja menginjak area vital pemain Uzbek. Kalau seandainya wasit ngasihnya kartu kuning, gue nggak akan debatin. Karena ya udahlah, gue pikir kartu kuning tuh masih wajar. Tapi kalau kartu merah, gue pribadi, kalau gue bisa debatin, gue debatin. Karena menurut gue harusnya Rizky Ridho nggak kartu merah. Kenapa nggak kartu merah? Karena dia nggak sengaja ngelakuin itu. Beda kalau dia sengaja. Kalau dia sengaja kartu merah. Tapi karena dia nggak sengaja, harusnya kartu kuning cukup. Dan karena kartu merah langsung ya, straight red card, Rizky Ridho nggak akan main di 2 match. Kan, nah, dan kebetulan kita masih ada peluang. Kita memang udah tersingkir. Apa, kita udah nggak mungkin masuk final. Tapi kita masih ada 2 peluang. Perebutan juara 3 untuk meraih tiket Olimpiade ya. Perebutan juara 3, kalau seandainya amit-amit kita gagal lagi, masih ada satu kesempatan lagi, yaitu di playoff tanggal 9 Mei nanti lawan Guinea. Di situ juga kalau yang gue tahu, karena masih berkaitan dengan Piala AFC ini, Rizky Ridho kayaknya nggak akan main. Dan Hapner pun udah kena kartu kuning ya, kalau kalau bicara dari sesuai regulasi sih mustinya kayaknya Hapner juga absen di perebutan tempat ketiga nanti, entah lawannya Irak atau Jepang nih. Gue juga lagi nonton yang dipimpinnya, tahu nggak sama siapa wasitnya? Shaun Evans. Maka tadi pas gue nonton, ya harusnya dia yang mimpin match Indo, harusnya dia nih. Kalau dia pasti kita udah menang lawan Uzbek. Walaupun mungkin kita kalah secara permainan, tapi kan kayak golnya dan tadi yang pasti babak pertama kita dapat penalti, kalau wasitnya dia kan kemungkinan besar akan disahkan. Oh iya, yang masalah penalti itu, jujur pas penalti itu gue lagi ke toilet ya, terus pas gue balik ini tiba-tiba wasit lagi ngecek VAR, dan juga gue nggak terlalu merhatiin. Akhirnya gue ketika di YouTube udah ada tayangan highlightnya, gue coba nonton, terus gue udah puter berkali-kali, mungkin 4-5 kali gue lihat, memang itu kena bola. Iya, itu kena bola, tapi kan ada lanjutannya. Setelah kena bola dia kena kaki. Jadi gue rasa kalau seandainya dikasih penalti pun itu masih layak. Karena lanjutannya itu, kecuali kalau pure murni kena bola, ya udahlah, gue oh iya. Tapi kalau ini kan kita masih kena kaki, bro. Masih ketika dia pemain Uzbek itu nekel, kalau nggak salah nekel Witan ya. Itu dia masih kena bola awalnya, tapi kan kena kaki. Setelah dicek VAR, gue udah seneng nih. Ini penalti nih. Boro-boro.
Yang tadinya udah free kick ternyata cuma di drop ball doang. Gue langsung bilang, wasit anjing. Boro-boro mau penalti. Orang ini drop ball, corner kick-nya nggak jadi gitu. Makanya, aduh, gue juga mau apa ya, mau nyeritain jalannya pertandingan juga udah nggak mood karena memang Uzbek juga yang nguasain match ini, yang nguasain permainan tuh Uzbek, jadi ya kita kalah segalanya sih di match ini. Dan absennya Rafael Strike buat gue pribadi dari yang gue tonton tadi itu apa ya, sangat um, ngefek buat kita. Kelihatan di depan nggak ada striker yang bisa buat ngacak-ngacak pertahanan lawan, ngalihin perhatian lawan, bawa bola, dribbling, operan yang akurat dan maksimal. Sorry to say, tapi buat gue Sananta malam ini nggak banget. Ya, tapi memang iya, Sananta beda tipe dengan Strike. Kalau Rafael Strike itu lebih mirip ke Hoki Caraka. Dia lebih mobile. Kalau Sananta itu kan tipenya yang lebih ke striker nunggu ya. Makanya gue sebenarnya di awal sempat bertanya-tanya kenapa kalau memang sesuai dengan skema awal yang di match-match sebelumnya, kenapa coach STY nggak nyoba nurunin Hoki aja. Walaupun gue juga paham kenapa coach STY nuruninnya Sananta. Gue paham juga karena Hoki juga lebih jauh dari harapan lagi sebenarnya gitu. Jadi ya emang ibaratnya lu sebagai pelatih nggak ada pilihan, mau nggak mau gitu loh. Sampai kira Sananta di menit keberapa tadi itu ditarik, diganti kalau nggak salah Kelly Sawyer ya, akhirnya main false nine kan. Cuman ya emang ini bukan harinya kita juga secara permainan, kalau itu kita harus akui ya, gue fair juga. Cuman kepemimpinan wasit ini aduh, kalau kita kalah dengan terhormat, uh, kalah secara permainan dan wasitnya adil, gue terima kekalahan itu. Gue yakin kita pasti bisa terima. Kayak waktu yang timnas senior aja kalah lawan Australia 4-0, nggak ada tuh yang gaduh-gaduh karena kita kalahnya fair. Oke lah, memang itu kita kalah ya. Kalau itu kita kalah, nggak ada yang perlu didebatkan. Tapi kalau di match ini, itu cukup banyak yang bisa kita debatkan gitu loh. Kalaupun yang tadi offset ya, gimana ya? Terkadang kita peraturan itu nggak usah terlalu kaku gitu. Ya udahlah kalau cuman setengah kaki ya udahlah gitu. Toh wasit tuh tadinya kan udah nunjuk gitu. Tiba-tiba nih wasit VAR Thailand kontol ini, wasit Thai ini, dia calling, bro, tolong dicek. Ya jadinya ya nyadar, padahal hakim hakim garis juga kagak angkat bendera gitu loh. Nih tadinya gue mau bikin videonya besok, tapi setelah gue pikir-pikir bikin sekarang aja dah udah. Jadi biar urusan nih cepet beres karena gue pengen cepet-cepet ngelupain match ini. Kan kalau gue bikinnya besok kan otomatis gue harus inget lagi match ini. Gue males gitu. Mendingan sekalian kotor lah, ibaratnya gue sekalian nyemplung, sekalian kotor, sekalian basah udah. Paling besok gue tinggal post doang. Tapi kan seenggaknya gue udah nggak udah takutnya gue emosi naik lagi gitu loh. Nih gue cuman bisa berharap semoga siapapun yang menang nih antara Jepang sama Irak. Sekarang sih Jepang lagi unggul ya, 1-0. Tapi siapapun yang menang, semoga dia bisa ngalahin Uzbekistan di final. Semoga. Karena gue nggak ikhlas kalau yang menang, yang juara tuh Uzbekistan. Lu udah main kotor, masa ya mau juara? Yang bener aja gitu loh. Tapi intinya di antara Jepang, Irak, dan juga Uzbekistan, berarti di antara mereka bertiga akan ada yang juara untuk kedua kalinya. Karena memang tiga-tiganya ini pernah juara semua. Jepang tahun 2016, Uzbekistan 2018, dan Irak yang paling edisi pertama yang AFC U23 2013. Jadi udah pasti di antara tiga ini yang akan uh, membawa pulang piala untuk AFC U23 untuk kedua kalinya. Tapi gue berdoa semoga siapapun yang juara antara Jepang atau Irak, semoga bukan Uzbekistan. Yaudah, gue pikir segitu aja dulu.
Gue mau lanjut nonton lagi Jepang lawan Irak. Ini udah mau half time juga sih, udah masuk injury time babak yang pertama. Gue pribadi kalau untuk match ini gue dukung Jepang karena gue apa bosen juga kalau ngeliat negara Arab mulu yang main. Gue pengen negara dari Asia yang non Arab yang bisa juara. Nah, tinggal Jepang doang nih, makanya gue dukung Jepang. Oke, bye, ciao.